Tapi jangan salah, saya sampai dalam posisi ini tidak sendirian. Ada sekian banyak korban penculikan, tidak ada pelakunya. Lalu kita mau jadi negara apa gitu loh? Ada peristiwa kejahatan luar biasa yang kemudian negara tidak sanggup membongkarnya selama 25 tahun. Saya melihat ya, Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, lalu Wakil Menteri Pertanian ya, datangkan ke Jogja untuk menetralisir gerakan BEM di sana ya. Nah, tetapi ya saya kasih jempol lagi nih kepada BEM Jogja atau mereka yang menamakan gerakan mahasiswa lah, yang menolak adanya diskusi dengan mereka-mereka itu, orang-orang pemerintah itu. Nah, itu benar itu. Kenapa? Berdiskusi kok dengan penjahat. itu larangan itu. Nggak usah berdiskusi dengan penjahat. Mereka sudah merasakan kepanikan tentang gerakan mahasiswa ini. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak bulat. Anda akan menghinakan mereka. Anda tidak hebat lagi. Anda tidak lagi. Anda siapa lagi? Anda siapa lagi? Anda tidak lebih hebat. Anda tidak bulat. Anda ini ke UGM ini pasti akan dikuliti. Boleh Mas Budiman ya? Boleh bertanya apa saja. Tapi Anda jangan marah-marah lagi, jangan ngusir orang lagi ya. Pokoknya sengeyel apapun jangan diusir. Saya nggak mau mikirin Budiman. Bersama atau tidak dengan Budiman kita akan tetap berjalan. Nah, kenapa lu gitu, Bud? Saya tidak setuju pendapatmu. Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi jangan salah, saya sampai dalam posisi ini tidak sendirian. Ada banyak orang yang berkorban untuk ide-ide itu, untuk situasi yang kita dapatkan hari ini. Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh, yang kemudian harus dijelaskan oleh negara. Dan pengakuan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat sudah diakui oleh negara kan, 1 dari 12 pelanggaran HAM berat itu. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya. Ada peristiwa saat itu kalau tidak salah 189 perempuan diperkosa dalam 1 hari, diperkosa massal di Jakarta ini, dan sampai 25 tahun tidak ada pelakunya. Ada ratusan orang meninggal terbakar di Klender, di Mall Klender, dan sampai hari ini tidak ada pelakunya. Ada kemudian sekian banyak gedung terbakar, ada kerusuhan luar biasa di berbagai kota serentak dan waktu yang relatif bersamaan. Tidak ada pelakunya. Ada sekian banyak korban penculikan, tidak ada pelakunya. Lalu kita mau jadi negara apa gitu loh? Ada peristiwa kejahatan luar biasa yang kemudian negara tidak sanggup membongkarnya selama 25 tahun. Kalau saya bicara ini dendam bukan. Ini untuk kebaikan kita di masa depan. Bagaimana mencegah agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari, sampaikan terus pada rakyat. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Sejauh mana kalian peduli ketika mereka tidak punya tempat tinggal? Tapi jangan juga disebut mereka nanti penjilat rejim. Jangan. Ini pemerintahan hasil demokrasi. Saya melihat ya, Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, lalu Wakil Menteri Pertanian ya, datangkan ke Jogja untuk menetralisir gerakan BEM di sana ya. Nah, tetapi ya saya kasih jempol lagi nih kepada BEM Jogja atau mereka yang menamakan gerakan mahasiswa lah, yang menolak adanya diskusi dengan mereka-mereka itu, orang-orang pemerintah itu. Nah, itu benar itu. Sekalipun ada yang mengatakan sebagai intelektual harus bisa menerima diskusi bahwa itu adalah tanda-tanda demokrasi. Tapi menurut pendapat saya ini nggak benar juga. Karena apa? Berdiskusi kok dengan penjahat. itu larangan itu. Nggak usah berdiskusi dengan penjahat. Sebab baik itu secara moral, secara akademik maupun secara agama ya, itu dilarang. Dilarang kita itu cenderung kepada kejahatan. Nah, kalau sudah berteman, tanda kutip berdiskusi ya, itu udah nggak benar tuh ya. Kalau memang penjahat ya udah ditendang aja, nggak usah mau. Saya menduga itu dikirim khusus ke UGM, di mana di sana terjadi pergolakan ketidakpercayaan kepada rektor, ya kan, dalam soal ijazah Jokowi, ya kan. Jadi seakan-akan mungkin nanti ya akan dikirim juga tim ke UI untuk menetralisir BEM UI agar tidak menyampaikan aspirasi kritiknya, demonya kepada pemerintah. Nah, ini jadi saya melihat situasi ini seperti kepanikan. Mereka sudah merasakan kepanikan tentang gerakan mahasiswa ini. Apalagi gerakan mahasiswa
mahasiswa ini atau demo-demo oleh mahasiswa ini tidak hanya terjadi di UI, di UGM, di Erlangga juga begitu, di Malang juga begitu, di Andalas, Universitas Andalas, Medan saya kira sebentar lagi akan ngikut, ya, Makassar apalagi, ya. Nah, itu dari mahasiswa. Nah, sekarang muncul gerakan dari masyarakat. Dan saya rasa oposisi sangat munafik ketika berbicara persoalan Prabowo tidak mendongengkan, tidak meninabobokan rakyatnya. Saya kira itulah cara Prabowo untuk meninabobokan rakyatnya, untuk membangun ideologi yang seperti Bapak yang duduk pada hari ini di depan. Jadi gak usah berbicara soal menafikan rakyat Indonesia, kritisi Budiman Sujatmiko, kritisi Prabowo Subianto. Negara yang harus dikritisi, Pak. Betul. Jadi ya, saya nggak mau bertanya sebenarnya, Bang. Saya izin hanya mengkritisi argumen Bapak yang sangat cacat, logikal fallacy banget, buta terhadap pemikiran mahasiswa, buta terhadap pemikiran Bapak sendiri, yang gelar Bapak yang saya kira sangat cukup sulit didapatkan bagi setiap filosofi itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bapak jangan berbicara lagi soal keidealan negara kalau Bapak tidak pernah memikirkan ide-ide atau solusi-solusi yang menyentuh akar-akar rakyat seperti kasus di Purworejo, Dago Elos di Bandung, dan lain-lain. Pikirkanlah hal demikian, Pak. Jangan cacat logika terus. Terima kasih, saya pamit. Pak, saya nggak mau. Saya nggak perlu makan dari Bapak. Oke. Saya hormati, tapi Anda jadi jatuh. Anda bukan siapa-siapa, Anda jadi jatuh. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Anda duduk sini sebentar. Nggak perlu mengatur saya sebagai rakyat Indonesia, Pak. Gini. Anda nggak usah kayak gitu. Oke, Bung. Sudah ini, bukan. Ini kita mau. Bentar. Ini orang-orang tak tarik pada argumen Anda. Udah nggak masalah. Bapak kan sampai jam 4 toh. Saya rakyat Indonesia yang kecil. Saya masih banyak kegiatan di luar sana. Ya udah kita diskusi di luar. Karena pada saat ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi, Bapak. Saya ingin membawa demonstrasi. Ini orang-orang kan tertarik pada argumen Anda nih. Diskusi di luar. Saya kira. Sudah. Anda kan ditangkap 3 bulan. Anda tidak ada hak untuk berlaku tidak menghormati forum. Itu aja. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda 3 bulan. Anda anggap Anda menghinakan mereka. Anda tidak pergi. Anda silakan pergi. Anda tidak lebih hebat. Anda 3 bulan. Anda tidak lebih hebat. Anda ini ke UGM ini pasti akan dikuliti. Boleh Budiman. Tanya apa saja. Tapi Anda jangan marah lagi, jangan usir orang lagi. Pokoknya saya apapun jangan diusir. Dalam konteks kita sebagai manusia biasa, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dirinya memonopoli kebenaran. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengatakan saya memonopoli kebenaran, saya adalah kebenaran, maka pada saat yang sama kita dituntut untuk dengar-dengaran. Bahwa mungkin tidak kebenaran datang dari mahasiswa, mungkin datang dari pemulung, mungkin tidak datang dari yang lain, orang-orang lain, mungkin. Yuk kita dengar-dengaran, tidak adu kuat dalam hal lain, tapi kita dengar. Kenapa mereka turun ke jalan? Karena kita sebagai DPR tidak mampu melaksanakan kewajiban kita menjadi penyambung penderitaan rakyat untuk kita sampaikan. Artinya bahwa mereka ini bukan musuh kita, mereka membantu kita karena kita gagal menyuarakan penderitaan rakyat di gedung parlemen. Apa sebab gagalnya? Macam-macam lah, segala macam. Jadi menurut saya malam ini saya harus berterima kasih pada mahasiswa yang kemudian membantu kita untuk menyuarakan hal-hal yang karena berbagai macam hal lain tidak mampu kita suarakan. Dalam situasi ini pertanyaan saya adalah, boleh nggak kaum muda kecewa? Boleh, mereka punya hak. Saya sudah tua, brother kita ini sudah tua, bentar lagi umur kita kelar. Negara ini diwariskan pada mereka. Problemnya mereka pengen warisan yang benar. Kalau yang diwarisi utang setumpuk, problem-problem rakyat yang tidak selesai, memangnya ini yang mau mereka terima? Kalau mereka berjuang hari ini untuk memastikan mereka diwarisi negara yang baik, ketika mereka memimpin nanti mereka akan perbaiki lebih baik lagi. Sesederhana itu aja. 5 tuntutan tadi sini, nggak ada salahnya. Benar, menurut saya kalau mantan aktivis dukung mereka. Dengan cara masing-masing. Ngomong dong. Ya pertama begini, kesimpulannya adalah masukan-masukan itu tetap dilakukan. Terlepas apa yang disampaikan brother kita ini, faktanya di luar sana memang hidup semakin berat. Dan itu tidak bisa kita hilangkan dengan argumentasi apapun. Jujur saja, memang barang naik, pendapatan tidak naik, kehidupan di bawah semakin berat, rakyat semakin menderita. Apa solusinya? Kan begitu. Sekarang kita tahu bahwa misalnya di BGN ya, kepala yang baru, Ibu Nani, sedang melakukan evaluasi dan moratorium untuk pengembangan dapur-dapur baru, dan dapur-dapur yang ada juga akan dievaluasi. Itu adalah satu bentuk koreksi atau adalah satu bentuk masukan dari teman-teman yang memprotesnya. Teman-teman mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk apa? Salah satunya apa? MBG, KDMP dan sebagainya. Itu total berapa? 320 triliun untuk MBG. 33.000
anak yang keracunan itu mungkin akan jauh lebih kecil kalau kantin yang kelola. Nah, problemnya kemudian kepercayaan. Ada 33.000 lebih anak yang keracunan, nggak ada satupun tersangka. Nah, ini negara apa? Boleh nggak teman-teman muda ini kecewa? Ada dong tersangkanya. Ada tersangkanya? Nggak ada sampai hari ini. Artinya bahwa itu akan menjadi pembiaran. Orang jadi tidak disiplin untuk mengelola menu, untuk mengatur komponen makanannya dan sebagainya. Kenapa? Bahkan ada sanksi hukumnya kok. 33.000 orang keracunan nggak satu pun jadi tersangka. Bahkan tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi kemudian masuk dalam pengadilan. Nggak ada. Bagus, ada pertanyaan baru pakai bahasa Jawa. Gini. Pak Budiman, saya dulu mengidolakan Anda, sekarang saya kecewa karena Anda meninggalkan kami. Meninggalkan orang miskin katanya. Oke. Wis penapo jadi menteri Prabowo gitu. Saya bilang, biasa saja saya jadi menteri Prabowo. Hidup saya tidak banyak berubah secara material dan saya masih setia untuk mengatasi soal-soal kemiskinan baik ketika saya jadi aktivis, jadi DPR dan sekarang eksekutif, saya jawab seperti itu. Tapi dampak bagi rakyat apa? 1-2 bulan lagi nanti bunga bank akan naik, kredit rumah cicilannya naik, kredit motor cicilannya naik, kredit mobil cicilannya naik, pinjol naik. Budiman Sujatmiko diskakmat oleh Adiana Pitupulu ya. Jadi Adiana Pitupulu ini sama Budiman Sujatmiko ini dulu adalah pejuang kabar kali ini dan tentunya aktivis kita akan membahas 98 tentang ya dulu ya. ijazah Jokowi Jadi mereka lagi ya, ini masih semuanya tentang Pak sama-sama Jokowi lagi dan aktivis Pak yang Jokowi lagi. berjuang Terus saja namanya sangat itu kritis terhadap disebut pemerintahan Pak Jokowi saat memang Orde luar Baru biasa ya. saat Dan itu. kali ini ada PDIP minta Jokowi akhirnya tunjukkan sekarang ijazah Budiman asli Sujatmiko saat safari sekarang politik ya. Jadi gabung ke Prabowo dan menjadi menteri ya sekarang Pak ya. Jokowi ini ya. Menteri PDIP Percepatan minta Pengentasan agar Kemiskinan Pak Jokowi ya, ini menunjukkan Budiman Sujatmiko. ijazahnya dan Sedangkan tak perlu lagi ada drama-drama di Adiana pengadilan. Pitupulu Memang benar ini sekali ya, sekarang teman-teman ya. masih Tidak jadi harus politisi perlu PDIP tidak dan harus masih sebenarnya ya di PDIP ya, dan di sini terjadi perdebatan yang sangat menarik ya kawan-kawan ya. Ngapain harus Tentunya kita sudah melihat perdebatan-perdebatan yang dan ini sangat yang menarik. menariknya ini ya, Di Pak Jarod antaranya ini ya mengenai mengatakan ya tidak tentang harus pelanggaran ada HAM drama-drama saat lagi, dan 98 yang tersebut sebelumnya hingga saat sebenarnya ini tidak dari PDIP terungkap. sendiri yaitu Bu Megawati Ya, juga pernah bahkan menyinggung Adiana tentang Pitupulu juga isu ijazah ini mengkritisi atau tentang Budiman Sujatmiko ijazah Pak yang Jokowi ini ya kan, tapi hingga saat ini dulu Bu Megawati kenapa saat mengatakan seperti itu banyak Budiman sekali Sujatmiko ini serangan ke justru Bu malah Megawati, entah menjadi bagaimana ini dengan Pak dan Jarod bersatu ini ya ke setelah Prabowo mengatakan ya. seperti itu. Akhirnya dan ada statement seperti itu, apakah masih dari akan Adiana terus Pitupulu dapat sendiri serangan lagi seperti Bu menanyakan Megawati dahulu negara gitu ini ya. mau jadi apa jika peristiwa Justru dengan beliau 98 turun tersebut ke beberapa tidak wilayah terungkap itu justru dan partai bahkan kita negara semakin diam-diam solid saja ya kata hingga Pak saat Jarod ini seperti itu. tidak Partai ada kita akan titik temu semakin dan solid tidak ada untuk titik terang yang membangun mengenai internal tentang partai maupun lebih saat solid untuk pada turun tahun ke bawah. Jadi silakan 1998 saat aja beliau keliling ke terjadi reformasi manapun, ya saat bebas itu ya, ya. tegas Pak Jarod seperti Akan itu. tetapi Nada dengan di Jarod, perdebatan anggota ini memang DPR sangat dari menarik fraksi dan PDIP Andreas Hugo tentunya hal Pareira ini juga mungkin menyatakan masyarakat bahwa juga bisa menonton masyarakat di bagaimana daerah pemilihannya perdebatan-perdebatan tadi. terutama NTT memiliki Adiana rasa Pitupulu penasaran terus yang tinggi menyuarakan tentang terhadap keaslian hilangnya ijazah beberapa mantan korban Gubernur di saat DKI tahun Jakarta 1998. ternyata Tetapi yang hingga saat ini ini di NTT juga tidak masih banyak yang memiliki rasa ditemukan ya penasaran korban-korban yang tersebut, tinggi dan katanya ya, terjadi terhadap beberapa ijazah Pak pelecehan-pelecehan Jokowi terhadap yang mantan beberapa Gubernur DKI Jakarta. perempuan, Tentunya dan banyak hingga sekali saat sebenarnya ini yang pun penasaran tidak terungkap ya kasus ijazah ini tidak ada pelecehan-pelecehan tersebut. selesai-selesainya. Tentunya ini sangat Apa miris ini yang sekali harus dan dibawa sangat ke memilukan. pengadilan nih misalnya ya, dan Pak Harapan-harapan Jokowi dari ini Adiana menunjukkan Pitupulu ijazahnya ini harus di jangan pengadilan. sampai terjadi Ini momentum yang peristiwa-peristiwa sangat bagus tersebut, sekali karena sebenarnya di peristiwa-peristiwa safari politik Pak tersebut adalah Jokowi peristiwa yang ini, sangat mengerikan ya ingin sekali keliling ya, ya. misalnya gitu ya. Dan Ingin jangan keliling di sampai safari terjadi politiknya. menurut Ini momentum Budiman yang sangat bagus Sujatmiko, sekali dan untuk Pak Jokowi ada seharusnya hal yang menarik menunjukkan sekali. ijazahnya. Sri Bintang Tidak Pamungkas harus tadi perlu itu juga dibawa seorang tokoh ke aktivis pengadilan ya. ya. Andreas Itu berharap aktivis Jokowi senior. bisa menjawab langsung Juga, pertanyaan warga mengatakan saat belusukan bahwa, nanti. Mungkin pertanyaannya ya tentang Budiman ijazah itu. Sujatmiko ini Pak Jokowi datang ijazahnya ke asli atau palsu kan Yogyakarta itu seperti itu ya. panik ya Tinggal Pak sebenarnya ya, Jokowi karena menjawab mungkin kan ada gitu ya. agenda-agenda yang Tapi masyarakat kan tentunya tidak bisa kenapa mereka di- sampai datang ke UGM apa namanya dan dikasih hingga tahu melakukan asli sebuah gitu ya, atau palsu gitu, penyuluhan tidak dan bisa seperti di itu situ, karena masyarakat juga kan harus butuh ada bukti, bukan sebuah hanya omongan saja. pertemuan Dan tentunya memang banyak sekali yang tentunya masih ada penasaran hal-hal kepanikan ya, ijazah menurut Pak Sri Bintang Jokowi. Pamungkas karena Ya, banyak sekarang sekali ini yang ada masih maraknya penasaran demonstrasi karena Pak ataukah Jokowi mereka ini ini Budiman akan membawa Sujatmiko ini ya takut ranah di demo, hukum, takut ada gerakan ya, demo membawa ijazah ini demonstrasi ke dari ranah hukum, ya. UGM. Nah itu Jadi, tidak tahu ya, harus karena dibawa ke ranah hukum. Pak datangnya Jokowi ke ini ingin UGM itu juga biar semuanya bersama ada unsur kejelasan lain kan juga gitu ya. Kalau ya, jadi ada di menteri-menteri pengadilan, ya ini sudah di pengadilan tentunya nanti jadi kan pertanyaan, ijazahnya timbul pertanyaan kita terbukti semua asli dan palsunya seperti itu apa di yang pengadilan, dikatakan oleh yaitu Sri pengadilan Bintang Roy Suryo Pamungkas ini tadi. ya.
tersangka saat ini. sebenarnya Padahal Budiman Sujatmiko ini sebenarnya sudah itu kan panik katanya bukan seperti itu tempatnya ya. seharusnya ya. Memang Jadi bukan memang tempatnya karena untuk mengenai membuktikan ijazah tentang Pak Jokowi Budiman asli atau palsu Sujatmiko itu ini lagi ranahnya sebenarnya bukan di menjadi situ ya, viral karena ya di saat situ ini itu ya, kan yang gara-gara dilaporkan kemarin atas juga pencemaran nama di baik kampus ya, UGM Roy itu Suryo dibubarkan dan ya. fitnah gitu ya. Budiman Itu yang dibuktikan Sujatmiko mungkin ini itu saja. Itu sama kalau menurut Nusron saya Wahid bukan pun pembuktian tentang itu pun ijazah. dibubarkan Ya, dan seharusnya akhirnya di situ tidak ada jadi pengadilan ceramah lain tadinya yang mau ceramah mengadili tentang dan memberikan ijazah Jokowi, wawasan-wawasan dan kepada mahasiswa, ada pengadilan akhirnya yang benar-benar gagal karena memutuskan diusir bahwa ya ijazah Pak teman-teman ya. Jokowi ini asli atau palsu.